Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji syukur kita bisa berjumpa kembali dalam program Anugerah. Saya Aldila Farah Elmira akan menemani Anda 1 jam ke depan. Nah pemirsa, di sore hari ini sudah ada tamu dari komunitas Gergatin Solo. Nah pemirsa pasti sudah tahu ya, ini merupakan komunitas atau kumpulan teman-teman tuli yang ada di Solo yang tergabung dalam Gergatin Solo. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang lebih dalam, mengenal lebih dekat lagi bagaimana dan apa sih yang dilakukan oleh teman-teman tuli ini di Gergatin khususnya. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung bisa bertanya di line telepon 02716793000 atau bisa melalui line WhatsApp dan juga SMS 08112553.000. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Alhamdulillah, selalu. luar biasa. Nah ini pemirsa nggak perlu khawatir ya. Ini di sini sudah ada JBI atau juru bicara isyarat gitu. Nah nanti kalau ingin bertanya jangan ragu-ragu bergabung bersama kami di line telepon ataupun melalui line WhatsApp dan juga SMS. Gitu. Nah pertama untuk mengawali pembicaraan kita pada sore hari ini, mohon maaf. Nah ini saya pengen tahu dulu nih. Apa sih sebenarnya komunitas Gergatin di Solo ini? Silahkan mungkin dari Mas Galih dulu ya. Perkenalkan, nama saya GALIH. Syarat saya seperti ini, Galih Saputro. Saya sebagai Ketua Gergatin Solo. Saat ini Gergatin Solo itu apa sih? Gergatin Solo itu sebuah komunitas, ya, dan juga organisasi sosial. DPC Gergatin Kota Surakarta. Kepanjangannya itu Dewan Pengurus Cabang. Kepanjangannya Gergatin itu apa? Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Cabangnya salah satunya di Solo. Semuanya anggotanya tuli. Semuanya khusus ya, semua anggotanya tuli semua. Luar biasa. Nah, ini khusus untuk teman-teman tuli yang ada di Solo begitu. Nah, kemudian ini Mbak Indira, dari Mbak Indira nih, sudah berapa lama nih bergabung di Gergatin Solo? Perkenalkan dulu ya, nama saya INDIRA, Indira. Isyaratnya seperti ini, Indira. Saya sebagai bagian humas Gergatin Solo. Udah berapa lama di Solo? Gergatin Solo. Saya bergabung di tahun 2013. Pas waktu PKL di Solo. Kuliah. Waktu masih SMK sekolah di Jakarta. Baru kenal teman-teman tuli di Gergatin Solo tahun 2013, dan selanjutnya sampai sekarang saya bergabung sama teman-teman Gergatin Solo. Ini sudah lama ternyata ya Mbak Indira bergabung di Gergatin Solo. Nah kalau untuk Mas Galih sendiri sejak kapan nih Mas? Sebetulnya udah lama banget, tahun kapan ya, 2010, waktu saya masih SMP. Saya udah jadi anggota belum jadi pengurus tapi udah jadi anggota Gergatin. Saya aktif terus bergabung di kegiatannya sampai sekarang saya jadi ketua Gergatin Solo. Oke. Nah pemirsa nih, kalau Gergatin Solo ini perkumpulan teman-teman tuli. Nah sebenarnya kegiatan-kegiatan di sana ini apa saja? Kita tanyakan langsung dengan ketua Gergatin Solo yaitu Mas Galih. Mas Galih, di sana kegiatannya apa aja Mas? Gergatin Solo kegiatannya apa aja? Ya sebenarnya mensejahterakan teman-teman
untuk pemberdayaan teman-teman tuli sebenarnya. Teman-teman tuli butuh apa? Misal seperti merajut, menjahit, nyablon, atau mungkin mencari pekerjaan, ya semuanya dilingkan istilahnya, dikasih jaringan seperti itu. Baik. Untuk teman-teman. Ada juga seperti advokasi atau nyari bantuan atau mencari seperti ada kegiatan yang lain juga seperti advokasi, sosialisasi untuk membantu teman-teman mendapatkan akses ya, agar mereka juga paham, dapat informasi juga gitu. Dan juga mengajarkan bahasa isyarat, tujuannya apa? Agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman dengar. Luar biasa. Nah, kalau untuk Mbak Indira sendiri nih, lebih suka kegiatan apa di Gerkatin Solo yang paling disukai? Kalau saya sih lebih suka biasanya yang pertama 1 tahun pertemuan. Ada setiap tahun 1 tahun sekali itu ada kegiatan kelas bahasa isyarat gitu ya, dibuka gitu ya. Tapi semenjak ada COVID ya kegiatannya menurun, apalagi di CFD itu yang biasanya untuk umum ya, biasanya kita ada pelatihan di CFD juga, sementara memang masih vakum dulu gitu. Iya. Nah, saya kegiatannya di CFD juga, itu biasanya setiap hari Minggu. Ya, betul. Nah, ini memang banyak sekali teman-teman Gergatin yang ada di CFD Solo ya untuk berkegiatan, khususnya mengajarkan masyarakat luas untuk belajar berbahasa isyarat gitu. Nah, kenapa sih Mbak Indira paling suka belajar berbahasa isyarat ini? Memang untuk diri Mbak Indira sendiri atau memang punya motivasi agar masyarakat luas tuh juga bisa memahami Mbak Indira dan juga teman-teman yang lain? Sebenarnya memang yang pertama memang motivasi agar masyarakat sadar bahwa komunikasi dengan teman-teman tuli itu ternyata bisa bahasa isyarat lancar ya, bisa mempelajari, bisa terus tambah teman, bisa ngobrol bareng kayak gitu. Dan tuli dengar itu bisa jadi berteman, bersahabat gitu, bisa berkolaborasi juga untuk kegiatan yang lain. Nah, sejauh ini bagaimana Mbak Indira tanggapan masyarakat luas terkait bahasa isyarat dan juga kepada teman-teman tuli? Komentarnya sih lebih ke masyarakat lebih senang, alhamdulillah bisa tertarik untuk ikut komunitas dan bergabung, belajar bersama dengan apalagi kalau yang memang mereka basic punya keluarga atau anak yang basicnya juga tuli seperti itu. Jadi bisa saling seperti menguatkan gitu kali ya. Baik, luar biasa. Nah, ini sekarang kita beralih ke Mas Galih sebagai ketuanya. Ini hal apa Mas yang belum terlaksana sampai saat ini yang ingin sekali diwujudkan dari Mas Galih sebagai Ketua Gerkatin Solo? Jadi sebenarnya tadi maksudnya Mas Gali itu saya pengen mewujudkan bahwa tuli itu bisa mewujudkan bahwa tuli itu juga bisa loh mengadvokasi pemerintah gitu untuk menunjukkan, dan juga nggak cuma pemerintah tapi juga masyarakat luas gitu, bahwa tuli juga punya identitas gitu. Jadi tidak dilihat sebelah mata gitu kali ya maksudnya. Jadi tuli, mereka sadar gitu bahwa tuli juga butuh akses, punya akses gitu. Seperti menggunakan bahasa isyarat agar apalagi dalam pendidikan ya, dalam pembelajaran itu bisa menggunakan akses bahasa isyarat sebagai media komunikasi. Jadi bisa saling berkomunikasi, memahamkan satu sama lain gitu.
Jadi Baik. intinya tuli itu punya identitas gitu Iya, ya. identitas ya. Ngomong identitas nih, sering pemahaman masyarakat ini ada yang pro kontra gitu ya terkait tuli dengan tunarungu. Nah, sebenarnya bagaimana ini bisa mungkin dijelaskan dari Mas Gali atau juga Mbak Indira. Sebenarnya bagaimana sih penyebutan tuli atau tunarungu itu sendiri? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi identitas tuli atau tunarungu itu memang berbeda-beda macamnya. Ya, beraneka ragam gitu kan. Jadi tuli itu untuk berkomunikasi dalam budayanya mereka menggunakan bahasa visual seperti bahasa isyarat gitu. Nah, kalau tunarungu itu cenderung maksudnya itu rusak, pendengarannya rusak begitu. Padahal sebenarnya tuli itu bervariasi gitu. Maksudnya bagaimana? Jadi identitas budaya tuli itu maksudnya dia menggunakan cara komunikasi dengan visual seperti dengan misal memanggil dengan bukan dengan suara tapi dengan melambaikan tangan atau menepuk pundak dengan cahaya yang terang gitu, cukup terang dengan tidak di tempat yang gelap gitu, nggak bisa ngobrol di tempat yang gelap gitu, harus bisa melihat dengan cahaya yang cukup terang gitu agar bisa melihat secara jelas oh bagaimana gerakan isyaratnya seperti itu. Baik, berarti ini lebih tepat kita sebutnya teman tuli begitu ya Mbak ya? Iya betul. Ya teman tuli. Ya, tapi ya tergantung, semua itu beragam dan bervariasi. Tergantung ya bagaimana mereka menanggapinya gitu. Tetap kita menghormati satu sama lain, mau dibilang tuli, mau tunarungu silahkan gitu. Baik, baik. Nah, ini terkait bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman tuli, ini ada beberapa macam gitu. Karena kalau saya lihat di banyak media gitu, berbeda-beda gitu bahasa isyaratnya. Mungkin dari Mbak Indira? Teman-teman tuli punya bahasa isyarat sendiri. Ada kelompok khususnya bahasa isyarat gitu. Contohnya, kalau di Solo, terima kasih tuh gerakannya seperti ini. Kalau di mana? Di Barat, di Bali, ya. Ngomong isyarat terima kasih seperti ini, gitu. Jadi berbeda. Mungkin coba pelan-pelan dipraktekin gitu, biar teman-teman yang di rumah mungkin bisa tahu, gitu ya. Kalau di Solo mungkin seperti apa? Terima kasih. Di Solo. Boleh ikutin ya. Di Solo dulu, terima kasihnya gimana? Solo, oh, terima kasih. Terima kasih, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terus jawabnya gimana? Terima kasih. Kalau Bali, terima kasih. Kalau di Bali, terima kasih. Beda-beda ya. Terima kasih. Beda-beda isyarat. Macam-macam. Tergantung budaya masing-masing. Ya kita saling bertukar aja gitu, saling menghormati begitu. Nah ini ternyata masih banyak lagi yang akan kita diskusikan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan di sesi kedua, begitu ya Mbak Indira dan juga Mas Gali. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi di sesi kedua. Kita akan lanjutkan. Bagi Anda nanti yang ingin bertanya bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 atau bisa melalui line WhatsApp dan juga SMS 08112553000. Setelah informasi-informasi berikut ini.